Penularan COVID-19 di sekolah selama berlangsungnya sekolah tatap muka terbatas terjadi di sejumlah tempat seperti di Purbalingga dan Jepara, Jawa Tengah. Bagaimana pemerintah daerah memastikan pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas benar-benar mengedepankan protokol kesehatan para murid dan guru? Kita tanyakan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiarti. Bu Retno, selamat malam. Pak Ganjar, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Malam, ke Pak Pak Ganjar lebih dulu ya. Pak Ganjar, jadi update terbaru dari kasus COVID-19 di sekolah di Purbalingga dan Jepara seperti apa? Ya, kalau yang di Jepara itu sebenarnya satu dari madrasah ya dan sudah dibereskan dalam arti ditutup dulu. Yang di Purbalingga itu belum PTM. Jadi mereka belum PTM. Pada saat vaksin ada satu orang yang batuk-batuk diperiksa, terus kemudian semuanya dilakukan tracing. Dan alhamdulillah kemarin ya kira-kira di total 19% yang positif. Waktu saya tengok malam-malam ke sekolahnya, ada anak-anak yang sudah dites ulang dan ternyata dengan PCR dia negatif ya. Dan tapi masih diisolasi sih, masih diisolasi. Jadi saya melihat mereka baik-baik saja begitu. Namun kami tetap melakukan pengawasan cukup ketat bahkan kepada para guru seperti tadi saya sampaikan yang sempat dicuplik oleh Kompas bahwa kalau sekolah kira-kira tidak mampu angkat tangan saja, nggak usah menyelenggarakan PTM. Yang sudah mampu tolong lapor kepada kami dan kami akan memberikan pendampingan. Dan kemarin saya berkeliling untuk melakukan pengecekan, biasanya saya sidak ke sekolah-sekolah begitu dan ya masih menemukan. Kemarin saya melihat guru pada saat mengajar maskernya dilepas. Terus kemudian siswa pada saat mengerjakan tugas tidak dikontrol dan mereka duduk berdampingan tidak pakai masker. Yang begini-begini masih terjadi begitu dan ini tidak boleh mereka teledor seperti ini. Maka saya minta semua yang menyelenggarakan PTM harus punya satgas dan mereka melakukan patroli termasuk melakukan random test ya dalam waktu-waktu tertentu. Oke. Gitu. Nah, kalau yang di Purbalingga dan Jepara ini apakah PTM-nya sudah ada izin? Oh belum, kalau Purbalingga belum ada PTM. Makanya Bupati ketika ini ceritanya mencuat, Bupati komunikasi dengan saya lakukan pengecekan, Pak kita belum PTM. Oke. Nah, setelah kejadian maka ditata semuanya untuk tidak boleh PTM. Tapi yang di Jepara, yang kejadian di sekolah itu langsung kita minta untuk ditutup sekolahnya, diakhiri dulu, dilakukan tracing dulu, apakah penularannya karena ada dari sekolah, apakah penularannya Tapi dari sebelumnya memang luar. sudah ada izin ya untuk yang Jepara ini ya? Ada. Memang beberapa sekolah sudah meminta izin kepada kita untuk mereka menyelenggarakan, tapi kita masih menemukan 1-2 yang tidak berizin. Makanya kemudian saya minta untuk cabang-cabang dinas melakukan pengecekan, kepala dinas melakukan pengecekan begitu. Oke, saya beralih ke Bu Retno lebih dulu, Bu Retno. Begini, saya ingin mengutip pernyataan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim tadi yang sempat kita tayangkan kutipannya. Bukan berarti PTM-nya akan diundur, masih jalan, terbuka. Tapi sekolahnya masing-masing kalau ada kasus klaster ya harus ditutup segera. Memang seperti itu, kata Nadiem. Ini kami kutip dari kompas.com. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, pertama tentu saja kalau kita mau bicara penyiapan tatap muka, tadi Pak Ganjar sudah menyebutkan ya, misalnya izin. Saya rasa kalau izin itu pun pasti Pak Ganjar dengan Dinas Pendidikan setempat itu sudah memastikan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga sebuah sekolah itu dapat izin. Nah, yang kedua sebenarnya selain infrastruktur, kami itu memang mendorong untuk adanya vaksinasi yang 12 sampai 17 tahun itu dipercepat. Dan bagi yang di bawah itu, misalnya SD, apalagi pada kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 dan PAUD, sebaiknya jangan dibuka. Harus bersabar seharusnya. Karena perguruan tinggi aja belum dibuka itu. Harusnya mereka yang dibuka karena sudah divaksin. Dan perilakunya bisa dikontrol. Nah, ini kan TK juga dibuka. Nah, terakhir kami memang mendorong Mbak untuk positivity rate itu di bawah 5%. Dan itu dikuatkan dengan 3T ya, tracing, testing dan treatment. Seperti tadi yang kata Pak Ganjar sudah ada ya langsung aja di tracing, di testing. Nah itu yang perlu sekali dilakukan dan itu harus terbuka dan harus jujur kepala daerah terkait dengan kondisi 3T. Nah kalau berkaitan dengan tadi ya tidak akan ditutup gitu ya. Kalau kami harus melihat satu,
kan berarti tetap ada. Walau dibilang ini kok akumulasi 14 bulan, kan tetap terjadi kan gitu, ada klaster-klaster gitu ya, atau ada yang positif warga sekolah. Prinsipnya belum dibuka aja misalnya, kasusnya udah begitu tinggi, 350.000 anak loh sejak awal pandemi sampai sekarang tertular COVID. Nah, apalagi kalau sekolah dibuka. Makanya kami mendorong betul 3 itu yang kami sampaikan dalam rapat koordinasi nasional pada 30 Agustus. Nah, kalau kemudian tidak hanya ditutup sekolah itu dan terus dilanjutkan, maka harus dilihat dulu. Hasil 3T-nya gimana gitu. Kalau hasil 3T-nya ternyata meluas, ya mestinya kan berarti zona daerah itu juga berubah. Nah, harusnya ya sekolahnya ditutup semua pada wilayah itu. Bu Retno, apakah sejauh ini kan PTM sudah berlangsung beberapa hari begitu ya? Apakah dari KPAI ada pantauan soal siswa-siswa yang terinfeksi COVID-19, lalu juga pantauan kepatuhan sekolah dalam penerapan prokes? Ya, kami pengawasan sejak tahun 2020 bahkan di 21 kabupaten kota pada 9 provinsi. Tahun 2021 kami sudah masuk di 12 kabupaten kota juga pada 9 provinsi. Memang tidak semua kabupaten kota dan tidak semua provinsi, tapi ini sebenarnya juga mewakili. Yang kedua, kami menemukan sih kasus-kasus entah kepala sekolahnya, entah gurunya, atau tenaga kependidikan dan juga anak-anak terkonfirmasi COVID. Memang tadi ada dari klaster keluarga yang kemudian dia masuk, ya tadi kayak batuk, pilek gitu, kok ditemukan langsung dilaporkan ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan. Nah, berkaitan dengan perubahan perilaku yang sulit dikontrol memang pada level SD. Nah, tetapi pada SMP dan SMA kami juga menemukan tadi yang Pak Ganjar katakan soal pelanggaran 3M itu ya, Pak, masker misalnya duduk bareng juga tanpa masker itu terjadi. Bahkan kami melihat ya ini alatnya ada, tapi perubahan perilakunya nggak ada, maksudnya infrastrukturnya ada. Misalnya soal cuci tangan. Jadi itu masuk jam 7, kami sudah 6:30 di sekolah. Begitu masuk, tak ada satupun warga sekolah yang cuci tangan. Padahal wastafelnya ada di depan-depan kelas. Nah, lalu ada soal masker. Ini guru-guru juga harusnya jadi contoh anak-anak. Kami heran, loh kok itu semua masker anak di dagu, ini juga di SD. Nah, ternyata gurunya ketika kita tengok ke depan, gurunya lagi nerangi dengan masker di dagu. Nah, ini ya, dan tadi kami hari ini mendapatkan 2 laporan, satu dari Sumedang, satu dari Kabupaten Bandung. Itu TK ya, jadi tak ada satupun anak TK itu, dan itu lebih dari 5 ya dalam satu ruangan bersama guru-gurunya, tak ada yang bermasker. Lalu ada SD juga di Kabupaten Bandung, gurunya itu ngukur suhu anak, tapi dia nggak bermasker, anaknya bermasker. Nah, ini kami masih menemukan tuh yang kayak gitu-gitu. Oke, aduh, gemes ya dengerinnya ya. Tapi saya nanti akan tanyakan kepada Pak Ganjar, kalau sudah ada kejadian seperti ini, kalau di Jawa Tengah apakah akan ada evaluasi, kalau ada seperti apa evaluasinya, sekaligus juga membandingkan antara PTM yang ada kemungkinan risiko anak tertular COVID-19 dengan potensi learning loss kalau kemudian mereka gagal untuk menerapkan sekolah jarak jauh secara maksimal. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.